Dengan hormat, saya memohon Bapak Pendeta Yok berdoa untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, berterima kasih, kami mendapat kesempatan lagi untuk kami memuji Tuhan sekalipun lewat virtual, tapi saat ini juga kami mau mendengar firman-Mu, karena kami tahu ketika kami membuka hati kami, ketika kami datang dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh segenap hati, maka Tuhan, Engkau sendiri akan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk penyesalan berkat buat kami. Kami sangat yakin pagi hari ini firman Tuhan akan menjadi jawaban dalam hidup kami. Bukan hanya memberi kekuatan, tapi memberikan penghiburan kepada kami, memberikan petunjuk sehingga jalan kami menjadi jalan yang seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami sangat yakin hidup kami hidup dalam kemenangan, dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih, dan kami tetap menyerahkan semua peralatan yang kami gunakan untuk kami gunakan untuk ibadah ini. Tuhan yang menolong supaya tidak ada gangguan. Sehingga kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah Engkau siapkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami buka hati kami untuk firman. Haleluya. Yang percaya berkata, Amin. Shalom. Kasih tepuk tangan dulu lah yang meriah buat Tuhan. Ya, biar ada suara tepuk tangan juga di rumah masing-masing. Baik, selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita melihat kitab Amsal, ya. Satu ayat sederhana yang biarlah kiranya pada siang ini memberkati, meneguhkan, dan mengarahkan hidup rohani kita masing-masing. Kitab Amsal pasal 19 ayatnya yang kedua. Saya rindu dalam hitungan yang ketiga dengan serentak kita bersama membacanya. Ya. Amsal 19 ayat yang kedua. Kalau semua sudah menemukannya, mari sama-sama dengan saya membaca pada hitungan yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. 2, 3. Tanpa orang yang berjaga salah langkah. Amin. Ya, saya akan kutip nats di bagian B-nya saja, bagian terakhir. Bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dengan kata lain, ayat ini ajar kita untuk punya kebiasaan sabar. Sama-sama kita ucapin kata sabar. Amin. Bilang sama orang yang ada di sebelah saudara, sabar, sabar. Ya, sabar ya. Karena kalau tergesa-gesa Alkitab yang kasih tahu akan salah langkah. Di dalam Roma 12 ayat 12 ada keterangan firman yang berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, bertekunlah dalam doa, tapi juga sabarlah dalam kesesakan. Amin. Sabar. Ya. Kata ini tentu akrablah di telinga kita. Bahkan kata ini banyak sekali diucapkan kepada seseorang, ya, entah mereka ngucapin ke kita atau kita ngucapin ke mereka, ya. Kata yang sering diucapin kepada seseorang, ketika mulai kita lihat orang tersebut agak kesel, gelisah karena kelamaan menunggu. Jadi sering kita bilang sabar. Ingat itu nggak? Ini kata yang sederhana. Kata yang sederhana. Bahkan ngucapinnya juga nggak sulit. Nggak sulit. Anak kecil aja suruh. Coba bilang sabar. Gampang. Nggak pakai mikir. Sabar. 5 kata kok. Sabar. Pasti. Cuman kita jujur harus ngakuin bahwa sebetulnya sabar adalah perbuatan yang sangat sulit ketika harus diterapkan. Setuju nggak? Amin. Setuju ya? Wah, paling sulit untuk diterapin. Tapi saya berdoa hari ini semua yang hadir di ibadah Zoom adalah orang yang mampu sabar. Amin. 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 Sabar. Saudara, dalam bahasa Yunani, ya, kata sabar itu ditulis makrotumos. Ya. Ini terdiri dari 2 kata yang punya arti masing-masing. Makro itu artinya panjang, sedang tumos itu panas.
Jadi secara harafiah kata sabar itu bisa berarti apa? Butuh waktu panjang untuk menjadi panas. Nggak mudah untuk panas, kesel, atau jengkel. Dan kita siang ini adalah orang yang diingetin Tuhan untuk punya kesabaran. Amin. Kenapa kita perlu punya kesabaran? Karena banyak sekali atau beragam hal kegiatan di dunia ini menuntut saya, saudara, kita semua bersifat sabar. Mulai dari ketika kita mengunjungi dokter nih untuk cek kesehatan. Nggak mungkin kita kemudian nyuruh orang supaya minggir dong. Biar saya lebih dulu masuk untuk periksa. Nggak mungkin. Kita dituntut di situ untuk nunggu. Betul nggak? Amin. Selapar apapun kita nih, selapar apapun. Kita udah mau makan, laparnya udah luar biasa. Rasanya nggak bisa tuh maksa rice cooker untuk durasi masaknya cepat. Enggak. Udah diatur waktunya. Betul nggak? Sehingga meskipun udah kritis ini perut, pada saat mau makan, tetap nunggu sampai nasi betul-betul panas. Jadi banyak hal. Masih banyak contoh lainnya yang menuntut tiap orang. Kalau mau menjalani hidup, bukan cuma nyaman, tapi menghasilkan hal yang dahsyat, perlu punya sifat sabar. Amin. 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 Kalau minggu lalu temanya tentang apa? Menolong. Jadi per minggu itu kita belajar satu tema-tema. Menolong, ya. Kepada siapa pertolongan supaya berdampak. Dan sekarang kita harus juga belajar satu hal lagi, jadi pribadi yang Sabar. ya. Alkitab itu mencatat beberapa kejadian yang kemudian dapat disimpulkan kenapa manusia harus punya sifat sabar. Ya. Jadi bukan cuma beberapa perkara, beberapa kegiatan dalam dunia saja yang membuat kita harus sabar, tapi ternyata peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di Alkitab itu beberapa dapat disimpulkan kenapa manusia harus sabar. Yang pertama, kenapa? Sebab saatnya Tuhan kerap lebih lama dari waktu yang kita perkirakan. Bilang amin. 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 Jadi kita perlu untuk jadi orang yang sabar, karena saatnya Tuhan itu kerap lebih lama dari waktu yang saudara, dari waktu yang saya, dari waktu yang kita perkirakan. Amin. Jadi kalau kita nggak sabar, percaya deh, bukan berarti kita nggak bisa peroleh yang kita mau, tapi kita sering jadi dapat sesuatu yang sebenarnya belum saatnya Tuhan. Dan itu biasanya nggak membuat kita hidup dalam damai dan sejahtera. Amin. 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 Jadi perlu sabar. Saudara, dalam beberapa pengamatan saya sering kali ngelihat, ya, nggak sedikit loh orang pernah ngalamin di mana Tuhan terhadap diri mereka itu seolah, ya saya katakan seolah, nggak peduli. Sepertinya diem aja. Udah berdoa, tapi kayak nggak ada jawaban. Semua upaya yang diusahakan tetap di tempat. Nggak ada tanda membuahkan hasil. Keadaan yang tadinya diharapkan membaik. Siapa nih yang dekat dengan kereta? Bu Kori. Udah mau ketinggalan tuh kereta datang, Bu Kori. Sabar, tapi sabar. Ya. Keadaan yang diharapin membaik, tapi nyatanya terus saja sama. Terus saja sama. Sehingga sebagian orang ketika mengalami peristiwa yang demikian, akhirnya nih mengambil jalan keluar dengan caranya sendiri. Saya berharap kita tidak demikian. Amin. Amin.
Amin. Sekalipun kita ngerasanya seolah-olah doa nggak ada jawaban. Upaya semua mentok. Perubahan nggak kelihatan tanda-tanda. Pokoknya jalan nggak terbuka. Waktu rasanya udah kelamaan untuk nunggu. Tapi jemaat GBT Baladewa harus tetap punya keyakinan. Saatnya Tuhan akan tiba. Amin. 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 Kesabaran kita membuat kita yakin saat Tuhan pasti akan datang. Amin. Amin. Saudara dengar baik-baik, Alkitab pernah kasih satu peristiwa yang dialami seorang Rut. Oleh karena bimbingan sang suami, akhirnya Rut ambil keputusan. Ya, dengar baik-baik, setiap orang itu pernah ditempatkan Tuhan mengambil keputusan. Jadi saudara sekarang juga belajar tentang kalau sudah ambil keputusan, pertahankan. Amin. Amin. Dan keputusan yang keliru, keputusan yang benar. Nah ini Rut, itu dibimbing sama suaminya, ya, anaknya Naomi. Sehingga suatu kali dia berkeputusan untuk apa? Untuk mengikuti iman suaminya dengan mempercayai Tuhan yang suaminya percayai. Dia akhirnya beriman kepada Tuhan. Dan waktu dia mengambil keputusan mempercayai Tuhan, dia meyakini satu hal, bahwa Tuhan yang sekarang dia imani itu akan membuat perjalanan rumah tangganya pasti bahagia. Pasti bahagia. Dan saya yakin harapan yang dimiliki oleh Ruth ini juga adalah harapan saudara dan saya. Waktu kita mengikut Tuhan, waktu kita berkeputusan melayani, waktu kita berketetapan untuk setia, ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan, maka tentu kita punya pengharapan masa depan itu bahagia. Amin. Tapi dalam kenyataannya, dengar baik-baik, ada kalanya Tuhan mengizinkan kenyataan tidak semulus yang kita inginkan. Halo? Amin. Kenapa? Karena dalam kenyataannya, suami yang dia sayang, suami yang dia cintai, suami yang membimbing rohaninya, suami yang mengarahkannya untuk percaya Tuhan, justru diambil oleh Tuhan. Ingat kan cerita itu? Ya. Justru diambil. Kebahagiaan yang dia tunggu-tunggu. Bukan hanya nggak datang. Tapi yang terjadi justru kekacauan lebih gede. Mana kebahagiaan? Bukankah saya memutuskan untuk percaya Tuhan supaya keluarga saya hidup bahagia? Tapi nyatanya suami Tuhan panggil. Tapi satu hal yang luar biasa, saudara. Sekalipun waktu itu kenyataan yang Tuhan berikan itu pahit. Dengar baik-baik. Bahkan mertuanya Naomi kasih dia kesempatan untuk kembali ke bangsanya. Lalu cari aja orang lain untuk dinikahi. Dia bilang apa? Oh enggak. Tuhanmu mah, dia bilang. Saya nggak tahu dia panggil mah kah, dia panggil ibu kah, mertuanya saya nggak tahu. Ini tambahan saya aja. Ya. Tuhanmu mah, itu tempat Tuhanku. Sambil dia nggak tahu nih, kebahagiaan yang dia idam-idamkan nanti datangnya dalam bentuk apa ya? Orang suami aja udah hilang. Tapi saudara perhatikan, dia tetap sabar. Amin. Dia percaya di balik hal pahit ini, apa yang dia mimpi, kebahagiaan hidup yang dia inginkan, pasti dia peroleh. Amin. Meskipun kenyataannya waktu itu, saatnya Tuhan gak datang-datang. Gak datang-datang, lama. Ya mungkin siang hari ini itu juga sedang kita alamin. Dan kalau itu yang sedang saudara rasakan, dengar baik-baik. Sabar. Amin. Sabar, memang waktu Tuhan sepertinya lebih lama, lebih panjang. Amin. Amin. Di situ kita dituntut menanti, menunggu. Dan percayalah, waktu Tuhan pasti tiba. Amin. Pasti tiba. Yang paling penting adalah tunjukkan bahwa engkau punya karakter sabar. Amin. Amin. Lalu suatu kali kemudian mereka kembali ke daerahnya. Dan akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan Boas. Laki-laki yang dahsyat, bilang amin. Laki-laki yang luar biasa, bilang amin. Laki-laki yang kayanya itu lebih kaya daripada almarhum suaminya, bilang amin. Amin.
Tapi bukan berarti saudara sekarang berharap suami saya panggil aja Tuhan ntar supaya ketemu. Nggak gitu ya, ini nggak gini nih maksud saya. Ya. Jangan ngedoain ya, nggak gini. Tapi pasti ada perubahan yang Tuhan akan lakukan untuk kebahagiaanmu. Kalau pasanganmu hari ini tidak seperti yang kau harapkan, sabar. Halo, sabar. Jangan bilangin, wah kalau yang namanya Ruth suaminya dipanggil Tuhan, Tuhan panggil aja pasangan saya deh ganti. Jangan gitu, nggak gitu maksudnya. Amin. Amen. Ketemu Boas. Dan saudara tahu Boas pun tertarik kepada dia. Boas tertarik. Tapi saat itu dengar, ada aturan di dalam bangsa Israel. Kalau tanahnya Elimelek, mertua lakinya ingin dijual, perhatikan, yang boleh pertama kali menebus adalah yang terdekat. Halo. Sehingga pada saat itu tidak boleh serta-merta seorang Boas langsung melamar dan menikahin. Nggak bisa. Atau kemudian Ruth yang bilang sama Boas, udah cuekin aja aturan itu. Sekarang datang melamar, miliki aku. Nggak bisa. Syarat itu harus dijalanin dulu. Sehingga kemudian Boas menjalani syarat itu. Dengan memanggil saudara-saudara terdekat dari Elimelek. Lalu menawarkan siapa yang mau tebus tanah ini. Tapi nanti jangan tanah doang. Menantunya juga silakan ambil. Wah itu Ruth deg-degan. Kalau sampai saudaranya ada yang mau berarti kan dia nggak bisa dapetin Boas. Tapi dengar. Kepada orang yang sabar. Kepada orang yang mau menunggu sampai saatnya. Yang terbaik pasti Tuhan berikan. Amen. Amin. Amen. Dan ketika upacara tentang penebusan itu dilakukan, semuanya tidak mau menebus dan akhirnya karena tidak ada, maka Boas yang tebus. Dan kemudian Ruth pun menjadi miliknya Boas. Selanjutnya saudara terjadi, bukan cuma Ruth dapat Boas, bukan cuma Ruth dapat harta duniawi. Dari keturunan ini lahir generasi-generasi yang dahsyat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itulah hadiah, itulah gift yang akan Tuhan kasih buat kita yang punya sifat sabar. Amen. Sabar, semua sabar. Memang saatnya Tuhan kerap lebih lama dari waktu yang kita perkirakan. Amin. 120 tahun dibutuhkan oleh Nuh untuk bisa bikin kayu-kayu itu terakit jadi bahtera. Padahal Tuhan yang suruh bikin bahtera. Kan bisa Tuhan bikin cara yang cepat, betul nggak? Bisa nggak Tuhan bantu supaya perakitan bahtera itu berlangsung dengan cepat, dengan singkat? Bisa nggak? Bisa. Semua hal yang sedang engkau mimpikan, semua perkara yang kau sedang perjuangkan, terlalu mudah untuk Tuhan bikin beres. Bahkan dalam tempo yang cepat. Tapi kenapa mesti 120 tahun? Sebab Tuhan melatih supaya dalam karakter Nuh ada sifat sabar. Amen. Tuhan melatih kita. Tuhan mengajar kita untuk tahu arti menunggu. Halo. Amen. Untuk tahu arti menanti. Dan ingat firman Tuhan bilang begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu selalu dapat kekuatan. Selalu dapat kekuatan. Amin. Selalu dapat kekuatan. So hari ini yang muda-muda sabar. Amen. Amin. Rumah tangga, misalnya kau punya hal yang kau rindukan terhadap anak mantu cucumu, sabar. Amin. Semua pasti indah pada waktunya. Amen. Yang kedua, Alkitab juga mencatat satu peristiwa kenapa seorang kemudian menjadi harus sabar. Sebab ketergesaan, perhatikan baik-baik ya. Ketergesaan hanya akan melahirkan persoalan baru yang lebih berat. Amen. Amin. Amen. Halo. Ketergesaan itu hanya akan melahirkan persoalan baru yang lebih berat kok. Saudara perhatikan Pengkhotbah 10 ayat 4. Kalau sudah ketemu alamatnya, tolong salah seorang baca buat kita semua. Pengkhotbah 10 ayat 4. Amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Halo. Amen. Amin. Amen.
Kesabaran itu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan besar. Persoalan itu menghentikan agar tidak ada persoalan-persoalan yang lebih rumit buat hidup kita. Bilang amin. Amen. Yang bisa mencegah masalah lebih gede, persoalan baru lebih seram adalah rasa Gak apa-apa kalau mau colek kiri kanan saudara. Yuk sekali lagi bilang sabar bro, sabar, 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 sabar. Amin. Amen. Nah, nggak ada orang dalam penantian dibiarin Tuhan mati. Amin. Tidak ada orang saat menunggu dibiarin Tuhan hancur. Tapi orang mati dan juga hancur itu karena dia tidak tergesa. Halo. Amin. Pak Boyko. Haleluya Pak Boyko. Boyko itu sabar pakai masker, dia sabar, dia menanti. Menang, Pak. Luar biasa. Amin, saudara. Suatu kali saya tonton film di HBO, ya, tayangan yang bertepatan pada tayangan itu muncul di mana seorang ibu mengendarai kendaraannya begitu kencang, ya, yang akhirnya saya baru tahu arahnya itu untuk jemput anaknya. Kencang sekali. Lampu merah, saat dimana banyak mobil itu antri dengan rapi, dia justru dari pinggir nyalip kencang sekali. Alhasil saudara tahu di film itu terjadi kecelakaan karena ada seorang pria yang menyeberang, dan karena kendaraan ini berlaju dengan cepat, tidak bisa dikendalikan, tabrakan terjadi. Saudara tahu, di kisah itu saya lihat, ibu ini bukan cuman akhirnya lebih terlambat menjemput anaknya, tapi juga ketambahan masalah karena harus berurusan dengan polisi dan membiayai orang yang celaka akibat perbuatan. Ketergesaan cuma akan melahirkan persoalan baru yang lebih rumit. Amin. Amen. Itu dialami oleh seorang yang diurapi Tuhan bernama Saul. Dia diurapin bukan karena orang hebat, tapi anugerah Tuhan turun atasnya sehingga dipilih untuk jadi raja. Untuk raja. Tapi ketergesaan membuat akhirnya dia mengalami apa? Bukan cuman kemudian dia disebut mempunyai tindakan yang bodoh, tapi kehilangan janji-janji yang Tuhan udah ucapin, dibatalin. Saya percaya saudara dan saya nggak mau alami yang demikian. Amen. Nabi Samuel berkata, pergilah engkau ke Gilgal, dan nggak usahlah bertindak apa-apa sampai nanti aku datang. Sampai nanti aku datang. Tapi begitu tiba di tempat, dia lihat banyak persoalan. Karena orang Filistin dan tentaranya datang makin dekat. Dan bisa saja peristiwa seperti ini menghampiri hidup kita. Kita taat pada yang perintah Tuhan mau. Kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita kerjain. Tapi di tengah ketaatan itu tiba-tiba kita melihat ada resiko-resiko. Ada konsekuensi-konsekuensi. Saudara nggak usah heran bahwa seringkali ketaatan itu melahirkan konsekuensi-konsekuensi. Amin, saudara? Nggak usah heran. Nggak usah heran. Begitu dia sampai di Gilgal, kita terkata tentara Filistin udah menghampirinya makin dekat. Bahkan banyak tentara-tentaranya yang kemudian buyar, kabur. Ya sama seperti kita. Karena ketaatan, justru hal yang selama ini membuat kita nyaman, hal yang selama ini membuat kita tenang, buyar semua. Sehingga kita mulai mengalami apa? Kegelisahan, karena harus sendiri. Tapi waktu itu, Samuel berkata, pokoknya udah. Apapun persoalan, segede apapun masalah, tunggu aja saya. Tunggu aja. Dan hari ini mudah-mudahan kita bisa menahan. Amin. Amen. Menahan pikiran kita, menahan diri kita. Untuk tidak apa? Untuk tidak merasa tahu dalam menemukan jalan keluar sendiri. Untuk tidak merasa kuat untuk mencari jalan alternatif. Bilang amin. Amen. Amen. Amin, saudara. Jangan sabar. Amin. Sabar. Karena waktu kita coba untuk menemukan solusi dengan kekuatan sendiri, perhatikan baik-baik.
Yang ada persoalan baru bahkan jadi lebih rumit buat hidup saudara dan saya. Dia ambil ternak-ternak, lalu kemudian dia sembelih. Dia berpikir kalau dia mempersembahkan hal ini untuk Tuhan, pasti ada jalan keluar. Padahal itu nggak disuruh oleh Samuel. Bukan itu cara yang Tuhan ingin dia perbuat, tapi dia kerjakan. Dan saat kemudian Samuel tiba, Samuel bilang apa? Yang kamu perbuat itu bodoh. Saya kira yang dia perbuat itu akan dapat pujian. Oh, berhikmat ini Saul. Wah, ini Saul ini punya pikiran yang jeli ini. Ternyata keliru. Itu bodoh. Tadinya Tuhan sudah merancangkan bahwa engkau dan keturunanmu akan terus menjadi raja. Tapi kemudian semua janji itu dibatalin. Halo? Saya ingin tiap kita mengalami janji demi janji. Penggenapan janji demi janji. Amin. Amin. Jangan cuma satu janji Tuhan yang dipenuhi buat kita. Kita bertarung supaya tiap-tiap janjinya terjadi atas hidup kita. Amin. Amen. Dan ternyata cara atau rumusnya adalah sabar terhadap setiap kejadian. Sabar terhadap setiap peristiwa. Amin. Sabar. Bilang amin. Amen. Sabar aja. Musa itu bukan orang nggak hebat, orang hebat, orang hebat. Dia bisa tuntun bangsa yang besar. Itu tentu karena kapas dirinya hebat. Amin. Dia dipilih untuk membimbing banyak rombongan orang Israel keluar dari Mesir. Tentu karena apa? Karena potensi pada dirinya itu dahsyat. Jadi hebat, berpotensi. Ternyata ketika tidak disertai dengan sifat sabar, nggak dapat hasil yang maksimal. Halo. Jadi kita perlu apa? Berpotensi, hebat, punya pengalaman yang dahsyat, tapi juga memiliki sifat Sabar. sabar. Suatu kali bangsa Israel berada di satu tempat yang nggak ada air. Aus ini, sungai pahit, aus ini. Lalu kemudian Musa menghadap Tuhan dan Tuhan bilang begini, Musa, panggil semua orang Israel, kumpulin, panggil Harun di depanmu, dan nanti kata Tuhan, di depan orang Israel, berkatalah kepada batu itu, berkatalah kepada bukit itu, supaya keluar air dari sana. Sudah tahu apa yang Musa lakukan? Karena dia kesel sekali sama orang-orang yang dia bina ini. Berulah terus, bikin jengkel terus, ngeluh terus. Sudah dengar baik-baik. Mungkin saja pasangan, mungkin saja anak, mungkin saja saudara, mungkin saja orang-orang yang selama yang kita bimbing itu berulah terus. Dengar. Sabar, suatu kali perubahan pasti terjadi. Amen. Amin. Selama dia masih dekat kita, selama dia masih berkomunikasi dengan kita, sabar. Amin. Sifat-sifat jeleknya pasti Tuhan akan ubahkan. Bilang amin. Kecuali kalau dia pergi ya udah lain cerita. Tapi kalau dia masih ada dalam jangkauan kita, itu tanda Tuhan masih pengen kita sabar untuk melayani. Amen. Tuhan latih Musa untuk sabar walaupun bangsa Israel yang dia bimbing itu berulah aja terus. Berulah aja. Sebentar senang memuji Tuhan. Tapi sebentar susah langsung mengeluh. Bikin aja kejadian bikin jengkel. Saudara, mari kita lihat bilangan. Bilangan 20. Ya, bilangan 20. Saudara perhatikan ayatnya, saya akan baca ayat 8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Lihat, suruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Ya. Ayat 11, sudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu ngapain Musa? Halo? 20. Bilangan 20 ayat 8, 11, dan 12. Ayat 11-nya,
Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umatnya dan ternak mereka dapat minum. Saudara, Tuhan bilang, kumpulkan orang Israel, lalu kamu sama Harun sini, dan katakanlah kepada air itu. Tidak ada Tuhan suruh, ketuklah batu itu. Nggak ada Tuhan suruh, katakanlah kepada batu itu. Ucapkan sesuatu supaya darinya keluar air. Tapi karena waktu itu Musa udah mulai naik pitam, kesel, berulah terus ya. Emang siapa yang nggak kesel ya? Betul nggak? Punya anak rohani, saya juga bisa kesel. Bisa, betul. Tapi sepanjang itu masih di dalam pengawasan, dalam didikan kita, entah itu pasanganmu, anakmu, mantumu, cucumu, saudaramu, tetanggamu, tetap layanin, tetap sabar. Amin. Amen. Terhadap karyawan juga begitu. Bilang amin. Amin. Amen. Sabar. Karyawan sering ngeselin nggak, Jordan? Jordan nih dilatih, mulai memimpin karyawan. Mulai bikin kesal nggak karyawan-karyawan? Mulai. Om. Yes, Kisha. Mulai. Tapi tetap kalau kita mau menuai hasil bagus, punya sabar. Dia enggak, dia mulai kesel, dia ngomong ayo terkutuk. Ada kata-kata kasarnya dan dia ketok itu batu. Ketika dia mulai kehilangan sabar, nah ini yang saya bilang. Saudara, ayat 12 bilang gini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu nggak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan. Ketika rasa sabar hilang, persoalan baru yang lebih merugikan terjadi. Amen. Halo? Amin? Amen. Amin? Amen. Jadi yuk mari hari ini kita belajar untuk memiliki sabar. Akan membuat kita mengalami hal-hal yang extraordinary. Sabar membuat kita bisa sampai di tempat-tempat yang sangat amazing, yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Bilang amin. Amen. Tapi ketergesaan, ketidakmampuan sabar, ketidaksanggupan menanti dan menunggu, itu justru akan melahirkan persoalan yang jauh lebih rumit buat kita. Yang 3, kejadian di Alkitab yang menyimpulkan kenapa orang beriman itu harus punya sabar. Karena saat seseorang sabar menanti, perhatikan. Saat seseorang sabar menanti, saat saudara, saat saya, saat kita sabar menanti, ada mujizat-mujizat yang tidak terpikirkan disediakannya. Amin. Amin. Saat kita menunggu nih, sekalipun yang kita pengen belum terjadi, itu di masa penantian, kalau ada mujizat-mujizat terjadi yang Tuhan tunjukin. Amin. Amin. Amen. Mungkin dia berlaku nggak buka jalan bagi kita. Mungkin hari ini dia belum tunjuk solusi buat kita. Tapi dengar baik-baik, sesungguhnya di masa penantian, di dalam perjalanan menunggu itu, Tuhan ada menyertaimu. Amen. Amin. Amen. Jadi kenapa kita harus sabar? Karena di saat menanti, di saat kita sabar menanti, mujizat-mujizat nggak terpikir dia tunjukin. Saudara ingat nggak kisah tentang seseorang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, yang ada di kolam Bethesda? Ingat? Saudara perhatikan ayat 6 dari Injil Yohanes pasal 5. Saya baca buat saudara. Ya, Injil Yohanes pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, perhatikan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau? Di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa perempuan ini ada di kolam Bethesda, menunggu masa penantian, bisa kecebur di kolam. Itu sudah selama berapa tahun? 38 tahun.
38 tahun itu bukan Tuhan nggak tahu, Alkitab bilang. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi hari ini dengar baik-baik. Apapun hal yang sedang kau tunggu-tunggu, Tuhan tahu. Amen. Halo. Amen. Apapun sesuatu yang sedang engkau nanti perubahannya, Tuhan tahu. Amen. Amin. Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, kenapa nggak segera Tuhan beresin? Dengar baik-baik, soal ngeberesin itu kecil. Tapi di saat penantian, Tuhan ingin memperlihatkan ada mujizat-mujizat lain. Selain dari mujizat yang kau harapkan, dia tunjukin buat saudara dan saya. Amen. Amin. Perhatikan dengar baik-baik. Dia lumpuh loh. Dia lumpuh selama 38 tahun. Makanan tersedia. Bukankah itu terjadi karena ada pertolongan Tuhan buat dirinya? Amen. Ada 38 tahun. Makanan terus tersedia. Yang nyuapin siapa? Yang nyediain siapa? Yang berbelas kasih sepanjang 38 tahun siapa? Waktu kemarin saya berkhotbah terhadap saudara. Urusan kerelaan. Itu bahkan seringkali manusia nggak sanggup panjang. Ada durasinya. Orang baik mungkin bisa setahun. Orang menolong bisa 2 tahun. Lewat dari 5 tahun orang juga udah kecapean. Betul nggak? Betul nggak? 38 tahun ngurus orang lumpuh. Beri makan, ganti pakaian. Itu tidak mungkin bisa terjadi kalau Tuhan tidak tunjukin mujizatnya di situ sebetulnya. Alkitab bilang dia tahu. Dan ketika dia tahu, maka dia bekerja. Cuman kadang kita nggak ngerasain itu. Halo? Waktu kita menunggu. Di masa penantian itu, Tuhan sebetulnya bekerja menunjukkan mujizatnya. Amen. Tapi karena kita terus berpikir tentang apa yang kita mau, maka mujizat-mujizat yang terjadi itu terlewat begitu aja. Amen. Sebetulnya dengar baik-baik dari kemarin saat kita nunggu, udah banyak pertolongan-pertolongan terjadi. Amin. Amen. Banyak pertolongan-pertolongan terjadi. 38 tahun tidak mungkin bisa berlangsung kalau tidak campur tangan Tuhan ada di sana buat si orang ini. Amen. Amin. Dan kenapa mesti 38 tahun? Saudara dengar baik-baik, itu cara Tuhan membangun karakter rohaninya. Supaya sekarang dia beriman. Bukanlah malaikat yang akan turun, ceburin dia ke kolam. Tapi kesembuhannya terjadi oleh Kristus. Amen. Amin. Dengar baik-baik, kalau kita sedang menanti, kita sedang menunggu sekarang, itu tujuannya untuk apa? Untuk kekuatan rohani, untuk pendewasaan rohani terjadi pada kita. Nanti semua yang kita mimpikan, pasti Tuhan akan kabulkan. Amin. Jadi hari ini mari. Jadi pribadi yang sabar. Amen. Bukan saja dunia dengan beragam hal. Di mana kita harus jadi orang sabar di sana, tapi Alkitab pun menceritakan begitu banyak kejadian yang menginformasikan bahwa sabar itu perlu kita lakukan, karena dengan sabarlah kita akan lihat Tuhan dengan kebesarannya. Amen. Amin. Amen. Hari ini kita mau tutup ibadah kita dengan sama-sama pada hitungan ketiga seperti saya bilang ini. Saya mau sabar. 2, 3. Sabar. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama-sama sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan